Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala pada kesempatan siang yang berbahagia kali ini kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala sehingga kita bisa menghadiri acara pengajian umum di Masjid Raya Cipaganti, Kota Bandung. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Sebelumnya kami mohon maaf kepada jamaah sekalian yang mungkin nunggu cukup lama karena jalanan yang juga cukup padat ya. Kayaknya nggak ada bedanya antara Bandung dengan Jakarta. Bedanya sama Purbalingga. Alhamdulillah kita bisa memasuki atau menghadiri acara ini dan temanya sebagaimana telah di broadcast oleh teman-teman adalah ngaji tanpa arah. Ngaji tanpa arah. Ini materi sebenarnya pernah saya sampaikan di Cikarang pada beberapa saat yang lalu. Akan tetapi karena memang tema ini dianggap oleh banyak ustadz itu penting untuk disampaikan, maka kami sampaikan kembali di kesempatan yang berbahagia kali ini. Pertama, kalau kita bandingkan perkembangan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah di hari ini dengan beberapa belas tahun yang lalu, maka kita akan melihat perbedaan yang cukup mencolok. Grafiknya naik apa turun? Naik. Ya. Beberapa tahun yang lalu, pengajian Ahlussunnah wal Jamaah banyak yang hidup segan, mati, gak mau. Ya. Bahkan tempat-tempat kajian itu sering sekali berpindah dari satu masjid ke masjid yang lain karena disuruh pindah. Ya. Itu bahasa lembutnya. Ya. Alias diusir. Ya. Akan tetapi subhanallah, ya, semata-mata karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dengan kemudahan teknologi yang Allah karuniakan kepada kita, entah itu radio, televisi, internet dan yang semisalnya, media, majalah, buletin. Masya Allah yang namanya perkembangan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah itu luar biasa. Hampir memasuki seluruh lini. Ya. Baik itu di atas maupun di bawah. Di pemerintahan, di kepolisian, di angkatan, di perusahaan-perusahaan, di kampung-kampung, grafiknya naik tajam. Dan ini merupakan suatu hal yang membahagiakan, tapi juga harus diwaspadai. Kenapa harus diwaspadai? Pertama, membahagiakan karena itu adalah karunia dari Allah. Ketika ada orang 1 dapat hidayah sama 10 dapat hidayah, lebih senang mana? 10. Jadi kita bahagia karena semakin banyak orang dapat hidayah. Akan tetapi perlu diwaspadai, kenapa? Karena sudah merupakan sunnatullah. Segala sesuatu semakin tinggi, maka akan semakin hebat ujiannya. Sesuatu semakin tinggi, semakin besar,
akan semakin hebat dan berat ujiannya. Makanya setan yang ditugasi untuk menggoda Bani Adam itu tergantung tingkat keimanannya Bani Adam tersebut. Kalau keimanannya semakin tinggi, maka setannya juga semakin, kelasnya semakin ya kelas berat ya. Kalau imannya masih masih kecil gitu, imannya masih tipis, ya setannya setan kelas teri gitu. Sudah sunnatullah, yang namanya sesuatu semakin tinggi ujiannya semakin berat. Seperti pohon ya, pohon kelapa dengan rumput yang kecil, kalau di kami itu namanya suket teki ya. Teki itu adalah rumput yang apa? Yang kecil-kecil itu. Ya. Ilalang tinggi. Rumputnya cuma segini nih, ya. Angin yang menerpa rumput yang segini dengan angin yang menerpa pohon kelapa yang tinggi sama atau tidak? Beda. Semakin tinggi angin yang menerpa semakin besar. Begitu pula dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Semakin banyak yang menerima, maka ujiannya pun akan semakin berat. Dan ujian itu bisa dari luar, bisa dari dalam. Dari luar banyak, ya. Dari dalam juga banyak. Contoh ujian dari luar adalah semakin tinggi, maka akan semakin ada pihak-pihak yang tidak suka. Sehingga sekarang kita melihat ada beberapa pengajian-pengajian masuk ke daerah-daerah ternyata ditolak, ya. Berusaha untuk digagalkan dan seterusnya. Bisa jadi karena memang mereka belum paham, yang pihak yang menolak tersebut mungkin belum paham ya dengan kebenaran dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, atau bisa jadi karena mereka punya kepentingan-kepentingan di balik penolakan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Akan tetapi semakin ditekan justru semakin berkembang. Ya. Ini adalah ujian dari luar. Ujian dari dalam tidak lebih ringan dibandingkan ujian dari luar. Ada orang yang sukses menghadapi ujian dari luar, akan tetapi belum tentu dia sukses menghadapi ujian dari dalam. Ada yang digoyang dari luar begitu kuat, bisa eksis, tapi begitu goyangannya dari dalam, ambruk. Ada. Dan ini harus kita waspadai. Ya. Di antara bentuk ujian yang kita alami ketika dakwah ini semakin luas, semakin lebar, semakin tinggi, adalah adanya fenomena di antara kita yang saya istilahkan ngaji tanpa arah. Ya. Ini salah satu ujian berat yang kita hadapi, yaitu ngaji tanpa arah. Apa Ustadz maksudnya ngaji tanpa arah itu? Tergantung levelnya. Ya, ngaji tanpa arah itu ada level-levelnya. Ada level orang awam, ya. Ada level ikhwan akhwat yang sudah lama ngaji. Subhanallah. Jadi yang sudah lama ngaji ini jangan merasa aman terlebih dahulu. Anak udah 10 tahun. Anak ngajinya terarah. Enggak mungkin anak ini ngajinya enggak terarah. Nanti dulu, dengerin dulu. Ya. Jadi ngaji tanpa arah itu ada yang level awam, ada yang level ikhwan akhwat sudah lama ngaji. Kita mulai yang mana dulu? Awam dulu. Iya. Takut kecemes ya. Kita mulai dari yang level awam dulu. Ngaji tanpa arah level awam itu seperti apa Ustadz? Ngaji level awam yang tidak terarah adalah ketika mereka ngaji tapi tidak selektif di dalam memilih pengajian. Ini levelnya orang awam. Jadi di mana ada pengajian, pokoknya hadir aja.
Ya. Teman-teman pada ke selatan ikut selatan, teman-teman pada ke utara ikut ke utara. Pokoknya di mana ada pengajian rame ikut. Apalagi kalau ustadznya lucu, lebih rame lagi. Ya. Makanya pernah suatu saat saya ada acara di daerah Kalimantan. Sampai di situ ada orang rame banget. Pulang baru pengajian pakai angkot, pakai truk, pakai ini. Masya Allah rame banget pengajian. Iya. Tadi ngajinya apa? Temanya apa tadi ngajinya? Lucu. Jadi yang diingat bukan temanya, yang diingat apanya? Lucunya. Sehingga terjadi persaingan antara ustadz sama pelawak. Ya. Padahal di dalam agama kita, substansi dari sebuah pengajian itu lebih didahulukan dibandingkan kemasannya. Oke lah kemasannya mungkin ada beberapa toleransi, ada perlu bumbu-bumbu, oke, enggak apa-apa. Akan tapi substansinya jangan sampai kalah. Gara-gara kemasannya terlalu indah, akhirnya yang diapal kemasannya bukan apanya? Bukan substansinya. Makanya para ulama kita dahulu, di antaranya Muhammad ibnu Sirin, rahimahullah, beliau pernah mengatakan, Inna hadzal ilma dinun. Ilmu ini bagian dari agama. Jadi ilmu yang kita pelajari ini bagian dari agama. Maka kata beliau, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka lihat kalian ini ngambil agama dari siapa? Alias kita ini harus selektif. Tidak asal nyomot ilmu agama. Kalau kita nggak selektif dalam ngaji, pokoknya asal ada pengajian hadir, tidak melihat apakah orang yang ngajar ini memiliki kemampuan ilmu yang mumpuni untuk menyampaikan ilmu tersebut atau tidak. Apakah latar belakangnya bagus atau tidak, keagamaannya, pemahamannya, belajarnya di mana, penguasaan terhadap ilmu agamanya seperti apa. Kalau misalnya kita tidak seperti itu, tidak selektif seperti apa yang diajarkan oleh para ulama kita, bingung. Ya. Karena ngaji di sana katanya benar, ngaji di sini katanya salah. Ngaji di sana katanya tauhid ini, di sana malah dibilang syirik. Ngaji ke sini katanya sunnah, di sana dibilang bid'ah, bingung. Ya, karena tidak selektif. Ya. Gara-gara dia tidak selektif, akhirnya bingung sendiri. Ini level ngaji tanpa arah untuk orang awam. Dah lewat ya, selesai ya. Gak usah panjang-panjang. Ini mau kita, bukan ini yang level yang kita bahas. Yang akan kita bahas level berikutnya ini. Level orang yang sudah lama ngaji. Level orang yang sudah lama ngaji masih terjerumus kepada fenomena ngaji tanpa arah. Sebelum saya jelaskan indikasinya seperti apa, ciri-cirinya ikhwan akhwat sudah lama ngaji tapi ngajinya tidak terarah. Sebelum kita jelaskan ciri-cirinya apa, kita ingin sampaikan terlebih dahulu bahayanya apa. Ya. Kalau memang kita sudah lama ngaji terus ngajinya tidak terarah, bahayanya apa Ustaz? Bahayanya seperti orang keluar rumah ditanya ente mau kemana, jawabannya gak tahu. Itu kira-kira seperti itu. Ya, orang keluar rumah ya pagi-pagi, ente mau kemana bawa motor, gak tahu. Ya. Karena gak tahu, akhirnya bisa jadi terjerumus kepada tempat yang salah. Syukur-syukur masuk ke tempat yang benar. Ya. Jadi orang yang ngaji tanpa arah, bisa jadi dia tidak sampai kepada tujuan yang dia cari. Ana tanya antum, sekarang antum ngaji untuk apa? Tujuannya apa? Menuntut ilmu. Terus kalau sudah dapat ilmu, diamalin. Kalau sudah diamalin, pengen masuk surga. Kalau nggak pakai arah, kesasar, nggak masuk surga, masuk kemana? Bahaya nggak? Bahaya. Jadi
Ini bukan masalah hanya urusan di dunia aja, urusannya panjang. Ya, sampai ke akhirat nanti. Saya akan kasih gambaran nanti bahwa orang-orang yang ngajinya tanpa arah bisa jadi dia mempelajari sesuatu yang sebenarnya bukan diprioritaskan untuk dipelajari, yang itu walaupun penting akan tetapi bukan syarat mutlak memasukkan orang ke surga. Sedangkan sesuatu yang prioritas yang harus dia pelajari malah dia tinggalin, yang itu merupakan kuncinya surga. Akhirnya gagal, gak sampai kepada tujuan utama. Makanya fenomena ngaji tanpa ini bukan sesuatu yang ringan, bukan sesuatu yang gampang, akan tetapi berat buat kita semuanya. Ya. Nah, ini bahayanya. Sekarang kita akan membahas tentang ciri-cirinya. Gak banyak-banyak, 2 aja insya Allah. Ya. Ciri orang yang ngajinya tanpa arah. 1. Ngajinya gak pakai skala prioritas. Apa? Ngajinya gak pakai skala prioritas. Maksudnya apa Ustaz? Maksudnya gini. Di dalam agama kita, ilmu agama Islam itu cabangnya banyak nggak? Banyak. Apa coba? Fikih, terus akidah, apa lagi? Adab, terus dakwah, terus sirah, apa lagi? Muamalat, terus ini baru 6 katanya banyak tadi. Oh, udah lebih dari 3, udah banyak Ustaz. Ya, sudah apa lah. Faraid, ya, usul fikih, mustalah hadis, tafsir. Ilmu ini kan banyak. Semuanya penting, tapi ada yang paling penting. Seperti misalnya anak katakan, di masjid ini ikhwan-ikhwan semuanya ganteng. Tapi ada yang paling ganteng. Ketika saya katakan ada yang paling ganteng, bukan berarti yang lainnya gak ganteng. Gitu. Ya mungkin kenyataannya, tapi kan saya cuma ilustrasi, jadi jangan GR dulu. Ya. Jadi semua yang ada di masjid ini ganteng, cuma di antara yang ganteng-ganteng itu ada yang paling ganteng. Ketika saya katakan ada yang paling ganteng, bukan berarti yang lainnya gak ganteng. Cabang-cabang ilmu agama itu penting. Di antara yang penting-penting itu ada yang paling penting. Orang yang ngajinya tanpa arah, ciri yang pertama adalah dia lebih mementingkan sesuatu yang kurang penting dan dia tinggalkan yang paling penting. Yang paling penting itu apa Ustaz? Kita dengarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Kunna ghilmanan hazawiratan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bercerita. Dahulu ketika kami masih kecil, sudah mulai kuat kami berserta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fata'allamna al-imana qabla al-Qur'an. Dahulu kami belajar iman sebelum belajar Al-Quran. Saya ulangi. Ta'allamna al-iman qabla al-Quran. Kami dahulu belajar iman sebelum Al-Quran. Summa ta'allamna al-Quran. Setelah kami belajar iman, baru kami belajar Al-Quran. Fazdadna bihi imana. Maka setelah kami belajar Al-Quran, iman kami tambah tinggi, tambah tebal. Wa innakumul yawm ta'allamuna al-Qur'ana qabla al-iman. Adapun kalian hari ini belajar Quran dulu baru belajar iman. Kebalik. Ini namanya skala prioritas. Belajar Quran penting nggak? Penting. Penting banget. Belajar iman penting nggak? Lebih penting. Pernah nggak nemukan ada orang hafal Al-Quran tapi sholatnya bolong-bolong?
Bisa jadi karena salah menempatkan prioritas. Belum belajar iman, sudah belajar Quran. Ya. Bukan berarti nggak perlu belajar Al-Quran, perlu. Terus berarti kesimpulannya apa Ustadz dari hadis tadi? Kesimpulannya yang pertama kali harus diprioritaskan oleh seorang muslim adalah belajar keimanan alias tauhid atau akidah. Ya. Masalah hubungan rumah tangga penting. Fikih rumah tangga penting. Cara mendidik anak penting. Cara berzikir penting. Akan tetapi yang lebih penting dari itu semua adalah belajar ilmu akidah atau tauhid. Yang gampangannya belajar rukun iman. Kira-kira seperti itulah. Rukun iman ada berapa? Nah, Masya Allah. Udah selesai nih belajarnya. Iya, 6 cuma apal iman kepada Allah. Terus malaikat, para rasul, kitab, terus hari kiamat, qadar. Selesai. Bukan itu saja, tapi mendalami arti dari iman kepada Allah itu apa. Iman kepada Allah itu ada iman dengan wujudnya Allah, bahwa Allah itu ada. Ada iman tentang rububiyahnya Allah, bahwa Allah pencipta alam semesta ini, pemberi kita rizki, Allah yang mengatur alam semesta. Ada juga iman dengan uluhiyahnya Allah, bahwa Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah, tidak ada yang lainnya. Kemudian ada iman dengan nama-nama dan sifat-sifatnya Allah. Allah punya Ar-Rahman, artinya Ar-Rahman apa? Ar-Rahim artinya apa? Ketika seorang kenal sama Allah, maka dia akan termotivasi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak kenal, maka tak sayang. Gimana kita akan termotivasi beribadah kepada Allah kalau kita tidak kenal siapa Allah? Makanya sebelum belajar sholat, belajar akidah. Yang akan mendorong kita semangat sholat itu ketika kita kenal sama Allah. Ketika kita nggak kenal sama Allah, kita akan sholat males-malesan. Kita akan terasa berat untuk meninggalkan perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah karena kita nggak kenal Allah. Tapi kalau kita kenal Allah, kita cinta sama Allah, apapun yang diharamkan oleh Allah, maka jawaban kita sami'na wa ta'na. Ya. Jadi orang yang ngaji tanpa skala prioritas sudah belajar macam anu dan itu tapi belum belajar akidah yang benar. Ya. Maka tetap prioritas utama dakwah Ahlus Sunnah adalah belajar akidah yang benar. Ya. Dan ini hukumnya fardu ain. Fardu ain itu artinya kalau sampai ditinggalkan dosa. Inilah makna dari hadis talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim dan tentunya muslimah juga masuk di dalamnya. Kata para ulama, wajib ilmu yang wajib itu ya ilmu yang seperti ini. Fardhu ain seperti ini. Yaitu ilmu akidah, cara berakidah yang benar, beriman yang benar. Mulai dari rukun iman yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Ya. Barangkali banyak di antara kita sudah 10 tahun ngaji, 12 tahun ngaji. Kalau ditanya apa arti iman kepada Rasul, mungkin banyak yang belum tahu. Benar atau benar. Ketika ditanya iman kepada malaikat maksudnya apa? Mungkin banyak yang belum tahu. Padahal kita sudah lama ngaji. Maka kita harus menata ulang. Ya, kita harus menata ulang kembali prioritas kita dalam mengaji, apalagi teman-teman yang jadi panitia pengajian. Ya, jadi antum punya semangat tinggi, bagus, dan saya acungkan jempol. Akan tetapi materinya harus kita tata betul, sehingga membentuk orang-orang yang faham terhadap agama ini secara matang. Bukan mentah atau setengah matang. Ya.
Kalau buah setengah matang enggak apa-apa. Ya, tapi ini ilmu yang matang. Ya. Ini contohnya ilmu yang fardhu ain. Setelah belajar tentang akidah, berikutnya adalah belajar tentang, gak usah sulit-sulit, apa? Sholat. Ya. Cara sholat yang benar kayak apa? Mulai dari takbiratul ihramnya, kemudian juga niatnya, gerakannya, khusyuknya. Ada sebagian orang, Masya Allah, belajar cara sholatnya, takbirnya benar, rukuknya benar, akan tetapi inti dari sholat itu malah kurang dipelajari. Apa itu? Kekhusyukannya. Ya. Makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan fasalatun bila khusyu'in kajasadin bila ruh. Salat enggak pakai khusyuk kayak tubuh yang enggak ada nyawanya. Alias bangkai. Kira-kira kita sudah berapa tahun mempersembahkan bangkai kepada Allah? Berapa tahun? Tidak tahu. Mungkin ada yang sudah 60 tahun. Mungkin ada yang sudah 70 tahun. Setiap hari dia mempersembahkan bangkai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholat itu bukan cuma memperbaiki gerakan luar saja, termasuk dalamnya juga. Bacaan penting, betul. Bacaan Al-Fatihah penting. Dan juga subhanallah masih banyak di antara kita baca Al-Fatihah mungkin masih salah-salah tajwidnya. Iya enggak? Iya. Ya. Baca Al-Fatihah panjang pendeknya masih keliru. Ya. Kalau di Jawa di sana ainnya itu masih dibaca apa? Ngain. Enggak tahu kalau di Sunda sama enggak? Beda. Nah, beda dikit. Kalau di sini apa biasanya? Fa. Ya, fa jadinya apa? Pa. Ya. Ada enggak huruf fa di surat Al-Fatihah? Iya enggak ada ya. Huruf fa. Ya enggak ada. Mungkin di suratan yang lain ya, banyak mesti fa ya. Ini padahal sudah lama ngaji. Masih pa aja. Padahal kalau dicari huruf hijaiyah enggak ada huruf apa? Huruf pa itu enggak ada. Sebagaimana huruf nga itu enggak ada. Adanya huruf a. Ya. Bukan bid'ah. Tapi apa? Bid'ah. Mantap. Ya. Salat, cara salat yang benar kayak apa? Ya. Apakah cuma itu Ustadz? Itu adalah ilmu-ilmu yang fardhu ain atas setiap hamba tanpa terkecuali. Oh iya, sebelum salat wudu dulu. Cara apa? Cara wudu. Cara wudu harus tahu cara wudu bagaimana. Ya. Karena masih banyak di antara orang-orang yang wudu, ya, bukannya mengusap kepala tapi mengusap jidat. Ya, ketika wudu itu ketika bagian kepala cuma pluk. Nah. Ada juga yang mungkin cuma barusan apa namanya? Baru sisiran. Wah, rusak nanti ambil air. Rusak Ustaz nanti sisirannya udah ganteng, udah pakai apa namanya? Minyak rambut. Ya. Nah yang seperti ini harus dipelajari. Cara wudhu yang benar. Ini fardhu ain. Kalau nggak dipelajari dosa. Termasuk juga cara mandi junub. Masing-masing dari kita mengalami mandi junub. Ya. Gak tahu caranya gimana Ustaz. Yang penting nyemplung aja belum. Ya memang sah. Akan tetapi kan kita masa dari dulu sampai sekarang masih kayak gitu cara mandinya. Ya. Apa antum rela sekolah kelas 1 terus nggak naik-naik kelas 2, kelas 3? Masa dari dulu kita mandinya kayak gitu terus? Apa kita nggak pengen mempelajari Rasulullah SAW cara mandinya yang sebenarnya kayak apa sih? Perlu. Yeah. Jadi ini ilmu-ilmu fardhu ain, cara sholat, ya, cara wudhu, cara mandi janabah, mandi junub, akidah yang benar. Ini fardhu ain atas masing-masing dari kita dan kalau kita tinggalkan kita dosa.
Dan ada ilmu fardhu ain, ya, yang khusus kepada beberapa orang saja. Apa itu Ustaz? Contoh orang kaya. Orang kaya harus mempelajari sebuah ilmu yang tidak wajib dipelajari oleh orang miskin. Ilmu apa itu? Cara ngeluarin zakat. Kalau orang miskin gak wajib. Kecuali kalau dia nanti jadi orang kaya, wajib saat itu. Ya. Ustaz, Anda gak mau ngaji zakat, masih miskin. Gak wajib itu bukan berarti tidak dianjurkan. Dianjurkan tapi gak wajib. Tapi kalau sudah kaya, harus belajar cara ngeluarin zakat gimana. Ya. Termasuk juga orang kaya yang akan berangkat haji wajib belajar cara haji. Ya. Ini ilmu level fardhu ain, ya, kepada sebagian orang yang memang harus mempelajari ilmu tersebut untuk menjalankan aturan agamanya. Termasuk juga ada ilmu-ilmu yang jenisnya seperti itu adalah ilmu yang harus dipelajari oleh para pedagang. Ya, para pedagang di sana banyak muamalah, ya, banyak transaksi-transaksi yang barangkali menjerumuskan kepada riba. Maka ilmu tentang perdagangan wajib dipelajari oleh pedagang. Kalau petani Ustaz, belajar cara bertani. Ya. Gak wajib dia belajar cara berdagang bagaimana, gak wajib. Karena dia tidak mengalami hal tersebut. Ya. Ini adalah level yang pertama, ngaji tanpa arah. Ciri yang pertama apa tadi? Ngaji nggak pakai skala prioritas. Ya. Kemudian ciri yang kedua, di antara ciri ngaji tanpa arah untuk level ikhwan akhwat yang sudah lama ngaji, ciri yang kedua adalah ngajinya tidak sistematis. Apa? Ngajinya tidak sistematis. Maksudnya gimana Ustaz? Ngajinya tidak sistematis. Belajar agama itu butuh tahapan. Butuh apa? Tahapan. Seperti bayi, gak mungkin lahir itu langsung makan nasi rawon. Ya. Pertama kali bayi itu makan apa? Minum ASI. Setelah minum ASI, kemudian mulai dikasih bubur apa pisang? Bubur apa? Lembu. Gak tahu ini bahasa antum. Bubur atau pisang. Nanti mulai nasi ini, terus mulai tahapan. Belajar ilmu agama, kira-kira seperti itulah. Gak bisa kita belajar ilmu agama langsung mabruk semuanya dipelajari. Gak mungkin. Makanya para ulama kita mengatakan, man ramal ilma jumlatan zahaba anhu jumlah. Barang siapa yang pengen belajar ilmu agama sekaligus, maka ilmunya akan hilang sekaligus. Ya. Jadi orang yang pengen belajar ilmu agama sekaligus langsung jadi imam, langsung jadi mufti, langsung jadi syekhul Islam, maka ilmunya akan hilang sekaligus. Ya. Level contoh ciri yang kedua, di antara ciri orang yang ngajinya tanpa arah, ngajinya tidak sistematis. Alias ketika belajar tidak dari dasar. Ya. Seperti belajar akidah. Belajar akidah itu nggak bisa langsung belajar yang sulit-sulit, besar-besar. Dan buku akidah banyak yang besar-besar. Akan tetapi buku akidah yang besar-besar itu ditulis oleh para ulama kita untuk level lanjutan. Kalau yang tingkat pemula, maka belajarnya pun dengan kitab yang dasar. Contoh saya kasih. Misalnya adalah ngaji tauhid. Kita awali dengan kitab kecil, apa namanya? Usul Salasah. Kitabnya tipis. Kitabnya apa? Tipis. Antum bantu baca nih, baca. 10 menit selesai.
baca sendiri. Ya, baca sendiri 10 menit selesai. Anda bilang, wah Anda udah levelnya, udah pindah nih sekarang. Enggak. Kalau kita pengen ngajinya benar, harus pakai guru. Ya. Makanya sering kita dengar ada kitab disyarah. Syarah itu diapakan? Dijabarkan. Ya. Makanya subhanallah, ya, alangkah indahnya kalau ngaji ya, yang sifatnya rutin. Ya, ngaji yang sifatnya rutin itu semuanya pada pegang apa? Buku, pegang kitab. Ya. Dan dahulu para ulama kita seperti itu. Ya, Imam Syafi'i belajarnya kayak gitu, Imam Ahmad belajarnya kayak gitu. Mereka dari tahapan-tahapan, semua bidang studi ilmu ada kayak gitunya. Fikih ada dasarnya. Dalam fikih mazhab Syafi'i yang paling ringkas ada matan namanya matan Abi Syuja. Ya, ada matan namanya matan Abi Syuja, Al-Ghayatu wa Taqrib. Setelah itu nanti naik lagi ke level menengah. Setelah itu naik lagi ke level yang tinggi, Al-Majmu' karya Imam Nawawi. Gak mungkin orang itu baru belajar ngaji langsung belajar Al-Majmu'. Itu kayak bayi disuruh makan ya, nasi rawon. Ya. Ya. Jadi akan mabuk. Akan bingung. Itu fikih. Tafsir pun cuma sama. Tafsir juga sama. Jadi gak bisa ujuk-ujuk kita langsung, wah kita ini pengen belajar tafsir secara luas. Kita beli tafsir At-Tabari. Tafsir At-Tabari itu sekitar 36 jilid Arabnya. Berarti Indonesianya lebih tebel. Biasanya kayak gitu. Ya terjemahan biasanya lebih tebel daripada aslinya. Hadis juga sama. Gak bisa kita ujuk-ujuk pengen, wah kita pengen belajar hadis Ustaz. Anak pengen belajar baca Fathul Bari. Ya, syarahnya Sahih Bukhari. Anak tanya, ente udah hafal Arba'in Nawawi apa belum? Ya, belum Ustaz. Kita pengennya langsung jadi ulama besar. Ulama itu dari dasar. Ya. Belajar bahasa Arab juga sama kayak gitu. Semuanya akan mengalami belajar bahasa Arab. Kalau pengen bisa baca kitab akan mengalami pembagian ismun, fi'lun, harfun. Itu udah mesti. Atau pengen ngobrol bahasa Arab harus mulai hadza kitabun. Itu harus. Ya. Jadi gak bisa tahu-tahu langsung pengen ngobrol pakai bahasa Arab. Cas-cisus ngobrol apaan? Harus mulai man anta, ismi kada, masmuka. Itu harus. Ya. Jadi contoh atau ciri yang kedua, orang yang ngajinya tanpa arah, orang tersebut ngajinya tidak sistematis. Tidak sistematis artinya tidak mulai dari dasar. Makanya ketika nanti misalnya antum akan ngaji, pengen ilmunya matang. Ya. Pengen ilmunya matang maka belajarlah dari dasar. Ya. Kalau misalnya ingin belajar Al-Quran juga sama dari dasar. Pertama kali belajar makharijul huruf. Bedanya antara ha sama ha, antara kha. Bedanya antara ha sama gha. Ya. Bedanya antara a sama a. Itu harus. Memang sudah seperti itu aturannya. Pengennya langsung aja megang apa? Megang Al-Quran. Ustaz, Anda mau belajar Al-Quran. Bawa Al-Quran yang gede. Ustaz, saya pengen belajar Al-Quran. Coba ini huruf apa? Apa Ustaz ya? Kayaknya nggak bisa. Ngaji kok pakai kayaknya. Ya. Makharijul huruf. Setelah makharijul huruf baru kemudian belajar huruf yang disambung-sambung. Ya, satu-satu kemudian yang disambung-sambung. Ya. Entah pakai Iqra, entah pakai Qiraati, entah pakai macam-macam lah. Macam-macam itu buku-buku yang seperti itu. Baru kemudian setelah tamat itu baru belajar Al-Quran. Itu pun dari awal. Baca, disetor sama Ustadz. Ya. Makanya yang namanya belajar ilmu agama itu harus pakai guru. Dan gurunya ini harus mumpuni. Gurunya mumpuni, muridnya kudu sabar. Karena yang namanya belajar sistematik ini butuh waktu. Inilah kadang-kadang penyakitnya, pengennya ngajinya cepet rampung.
Makanya sering ada pengajian pertama kali dibuka, kita akan ngaji kitab data. Pertemuan kedua masih rame. Pertemuan ketiga mulai berkurang. Pertemuan keempat, apalagi pertemuan kelima tinggal ustadznya doang. Ya. Katanya gimana belajar bahasa Arab di sana? Sudah ditamatkan. Gak tamat sendiri keluar gitu, gak tahan. Ini penyakit ini. Ya. Makanya maaf ini ya. Acara pengajian seperti ini, tabligh akbar itu penting. Tapi yang lebih penting dari itu adalah pengajian rutin. Ya. Pengajian rutin itu lebih penting dibandingkan pengajian yang sifatnya insidentil seperti ini. Makanya alangkah indahnya kalau pengajian rutin ramenya kayak pengajian tabligh akbar. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Jangan pesimis dong. Yang optimis. Mungkin enggak? Insya Allah. Ya. Bikin itu pengajian rutin ramenya kayak pengajian tabligh akbar. Jadi kalau ngaji itu jangan cuma nyari pengajian yang tematik aja. Ya. Bahkan ada yang bilang istilahnya itu, ada seorang ustadz kemarin saya ngobrol sama saya, sekarang ada ikhwan terjangkiti fenomena ngaji kuliner. Ngaji apa? Kuliner. Apa maksudnya ngaji kuliner? Sukanya nyicip-nyicip. Oh ini ustadznya enak. Ini ustadznya gak enak. Ya. Ini ustadznya nyampaikannya enak, ini gak enak. Besok anak gak mau hadir sana lagi. Ini namanya ngaji kuliner. Ya. Walaupun ustadz itu punya kekurangan. Ustadznya punya kekurangan apalagi muridnya. Ya. Jadi jangan cuma ngeliat ustadznya nih kalau ngisi gak keren. Ente kalau suruh ngisi gimana? Lebih gak keren lagi. Nasihat yang disampaikan oleh para ulama kita ketika ngaji, ketika belajar ilmu agama adalah antara lain sabar dengan kekurangan guru. Ya. Karena tidak semua orang itu punya retorika yang sama dalam cara menyampaikan. Makanya tadi saya katakan, kemasan itu penting, tapi yang lebih penting apa tadi? Substansi, isi kajiannya apa? Kalau antum perhatikan, ini ceritakan ya, rata-rata kajian kami ketika kami kuliah di Madinah, rata-rata itu ustadz atau syekhnya itu ngisinya itu datar ngomongnya. Mungkin antum berapa kali hadir pengajian akbar, tabligh akbar Syekh Abdul Razak ya. Syekh Ibrahim. Itu kan rata-rata apa? Datar. Dan itu kami belajar di sana. Hampir 90% itu seperti itu pengajiannya. Di kelas juga sama. Coba kalau misalnya kita ngaji seperti itu terus. Kalau di Indonesia mungkin sudah bubar itu pengajian. Tapi di sana karena mereka tahu ini substansinya penting. Ayahanda dari Syekh Abdul Razak sendiri. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia kepada kami. Duduk bersama beliau sekitar 10 tahun. Seperti itu datar. Tapi rame. Kenapa? Karena yang hadir orang-orang yang sudah faham tentang substansi yang penting yang beliau sampaikan. Dan itu mahal ilmu yang beliau sampaikan. Karena beliau ulama besar. Ilmunya luas. Akhlaknya Masya Allah. Wa la nuzaki ala Allahi ahada. Ada satu sisi kekurangan cara pengemasan. Jangan sampai itu menghalangi kita dari menghadiri pengajiannya. Ya. Makanya jangan jadi tipe orang ngaji apa tadi? Kuliner. Ya. Jadi jangan cuma ngelihat judulnya aja. Judulnya pengajian kitab tauhid. Udah sering. Masya Allah. Emang sudah menguasai beneran apa? Ya, ditanya tentang ayat apa yang isinya mewajibkan beribadah hanya kepada Allah, nggak hafal. Katanya sudah sering. Ya. Usul salasah, ada pengajian usul salasah misalnya. Usul salasah itu kan buat tingkat dasar. Kita udah 10 tahun ngaji. Kita pengen move on. Move on kemana mas?
Ya. Ini dua ciri. Ya, dua ciri orang yang ngajinya tanpa arah untuk level ikhwan akhwat yang sudah lama ngaji. Nah, sekarang kita tanya aja masing-masing dari jamaah sekalian, ada enggak ciri itu? Ada enggak? Ada enggak? Nah, berarti ngajinya belum terarah, ya. Jadi pengajian akbar penting, tapi biasanya tablik akbar seperti ini biasanya hanya untuk motivasi saja. Ya. Jadi jangan sampai nanti bergeser pola pengajiannya cuma menghadiri tablik akbar saja. Ya, ustadz dari luar, ustadz dari setempat nggak mau hadir. Ini hati-hati. Para ulama kita mengatakan la yanalul ilma mustahyin wala mustakbir. Gagal dapat ilmu orang yang sombong dan pemalu. Ya. Orang yang malu ya dan orang yang sombong itu gagal dapat ilmu. Salah satu ciri kesombongan tadi, ustadznya ustadz lokal. Sombong itu. Ya. Anda nggak mau ngaji kalau ustadznya bukan tamatan dari luar negeri. Hati-hati. Inti juga tamatan mana sih? Hati-hati. Anda nggak mau ngaji kalau ustadznya nggak pakai apa? Nggak pakai gelar. Ya, jangan. Ya. Yang penting substansinya ustadznya menguasai ilmu yang disampaikan, manhajnya lurus, hadiri pengajiannya. Apalagi kalau misalnya pengajiannya itu adalah pengajian yang sifatnya sistematik dari dasar. Yeah. Pokoknya apapun ilmu harus sistematik dari dasar, menengah, lanjutan. Mau ilmu akidah kek, mau Al-Quran kek, mau tafsir kek, mau ilmu apa saja, itu cara yang sudah digariskan oleh para ulama kita. Ini dua ciri dari ciri ngaji tanpa arah. Apa keuntungannya Ustadz kalau ngajinya terarah? Ini pembahasan terakhir kita. Apa keuntungannya kalau ngajinya terarah? Keuntungannya satu, ilmunya matang. Ilmunya apa? Matang. Gak mentah ilmunya. Jadi kalau ditanya tentang sesuatu dia paham. Misalnya dia ketika sholat nih ya, ilmunya matang contohnya gini. Ketika dia sholat, kemudian dia lupa nggak takbiratul ihram. Sholatnya sah nggak? Sah nggak sholatnya? Lupa nggak takbiratul ihram, sah nggak? Lupa. Lupa masa nggak sah? Sah. Tuh kan ketahuan nggak matang. Ini kita baru mulai sholat ini. Belum anak tanya di belakang, di tengah. Sah nggak? Lupa nggak takbiratul ihram, sah nggak? Bapak-bapak mengatakan sah, ibu-ibu mengatakan tidak sah. Yang benar yang mana nih? Untuk sementara yang benar ibu-ibu. 01. Kenapa? Karena takbiratul ihram itu rukun. Rukun itu ditinggalin, mau lupa nggak sah. Ini namanya ilmu matang. Ya. Kalau ada orang lupa, nggak duduk tasyahud awal, sholatnya sah nggak? Kenapa? Bukan rukun, berarti boleh ditinggalin. Karena itu wajib sholat. Wajib sholat itu kalau ditinggalin lupa tetap sah, tapi harus diganti sujud sahwi. Kalau ada orang sholat, kemudian dia lupa nggak ngacungkan jari, sah nggak? Kenapa? Sunnah. Berarti nggak apa-apa nggak ngacungin jari, nggak dapat pahala. Ini namanya nggak dapat pahala ngacungkan jari. Ini namanya belajar sistematik dari dasar. Ilmunya mateng. Nggak bingung menghadapi masalah-masalah agama yang suka ditanyakan sama orang-orang. Ya. Ini keuntungan yang pertama. Keuntungan yang kedua, tidak mudah terombang-ambing ketika masa fitnah.
Tidak mudah apa? Terombang-ambing ketika masa fitnah. Dan kita hidup di zaman yang banyak fitnahnya. Ya, ketika naudzubillah min dzalik ada pemberontakan misalnya kepada pemerintah. Kalau orang ilmunya nggak sistematik, ngajinya nggak terarah, dia akan gampang terbawa. Tapi kalau dia sudah belajar akidah yang benar, bagaimana sikap yang tepat kepada pemerintah, sekalipun pemerintah itu zalim, Ahlus Sunnah wal Jamaah bagaimana mengajarkannya. Kalau itu sudah belajar, dia tidak akan terombang-ambing oleh fitnah. Dia tahu, oh sikap yang benar seperti ini. Kita bersabar menghadapi fitnah tersebut, kita doakan, kita jauhkan diri kita dari fitnah tadi. Kita nasihati dengan cara yang baik, tanpa kita harus memberontak, ikut-ikutan ke sana kemari. Tidak mudah terombang-ambing di masa fitnah. Keuntungan yang kedua. Keuntungan yang ketiga, lebih cepat mengantarkan kepada tujuan. Apa? Lebih cepat mengantarkan kepada tujuan. Tujuannya apa tadi? Surga. Kunci surga apa tadi? La ilaha illallah. Antum paham la ilaha illallah. Benar, paham, pelajari dengan baik. Setelah itu antum meninggal dunia, insya Allah jalan ke surganya mudah. Tapi kalau antum belum paham la ilaha illallah, apal nahwu, apal sorob, awal apa lagi? Faraid, tapi belum paham la ilaha illallah, sulit ke surganya. Karena kuncinya belum punya. Ya. Berapa keuntungan? 3. Yang pertama apa tadi? Ilmunya matang. Yang kedua, tidak mudah terombang-ambing di masa fitnah. Yang ketiga, lebih cepat mengantarkan kepada tujuan. Alhamdulillah pengajian kita selesai walaupun terlambat. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Semua, sebentar. Saya baca dulu ya. Ustadz, karena kesibukan anak kuliah, anak jarang mendatangi kajian rutin, tapi anak tetap memprioritaskan belajar bahasa Arab. Bagaimana menurut Ustadz? Mohon nasihatnya. Pertama, prioritas belajar bahasa Arabnya menurut saya nanti dulu aja. Mendingan belajar apa dulu? Akidah terlebih dahulu. Belajar akidah terlebih dahulu. Kalau memang sulit untuk menghadiri pengajian rutin, sekarang banyak sarana, ya, entah di rekaman audio maupun rekaman video. Dan alhamdulillah banyak di web-web antara lain kajian.net, ya, asatid yang sudah mengkaji kitab-kitab tadi dan audionya ada. Tinggal kita mau nggak ngedownload, nggak cuma ngedownload aja, ngedownload dan dengerin, ya. Cuman nggak cukup hanya sekedar dengerin lewat rekaman. Soalnya kadang-kadang ada beberapa yang kita tidak paham, maka kita perlu apa? Ditanyakan. Makanya kalau memang kondisinya seperti yang Anda alami, Anda bisa mendengarkan rekaman tadi, kemudian yang kurang paham dicatat, nanti ditanyakan kepada para ustadz. Punten Ustadz, bagaimana kita bisa belajar dari dasar sedangkan kajian yang ada saat ini mulainya selalu udah level atas semua, di mana bisa mencari guru yang mau mengajar dan dasar. Lalu apakah kita lebih baik tidak mendatangi daurah dibandingkan ikut kelas ngaji dasar sekarang di mana guru-guru tersebut? Hubungi pesantren. Hubungi pesantren. Ya. Pesantren yang ada, insya Allah biasanya mereka memperhatikan yang namanya pengajian-pengajian yang dari dasar. Ya. Dan biasanya mereka siap. Ya. Makanya di sini perlu proaktif dari Anda untuk mencari. Jangan nunggu bola, tapi kejar bola. Kemudian sarana sekarang, ya, sarana radio, ya. Kemudian sarana televisi. Setahu saya ada kajian-kajian yang sifatnya apa? Dasar.
Ya kayak kami Radio Insani di sana kami setel kajiannya Ustadz Abu Haidar tentang usul salasah. Ya, setiap hari apa gitu ya. Setiap Senin pagi apa ya? Ya Senin pagi. Kami setel, dengerin itu. Itu dari dasar. Jadi kita ini jangan mempersulit diri. Kalau ada kemudahan jangan persulit diri. Ya. Luangkan waktu di jam itu dengerin. Kalau bisa jangan disambi, jangan disambi apa sih? Jangan disambil masak, kemudian apa? Ngobrol, nonton TV. Lucu ya, ngambil ngaji sambil nonton TV, nonton sinetron maksudnya. Gimana mah yang masuk yang mana? Enggak, pokoknya betul-betul fokus, itu radio taruh di depan, bawa buku, tulis gitu. Itu Masya Allah. Kalau ada yang kurang paham ditanyakan. Alhamdulillah banyak sarana. Ustadz kalau ngaji kemana-mana namun sistematik berarti boleh ya Ustadz. Ngaji kemana-mana maksudnya gimana? Ke sembarang orang. Kalau sembarang orang tidak. Kalau misalnya orangnya jelas, ilmunya jelas, bisa dipertanggungjawabkan, asal sistematik tidak apa-apa insya Allah. Apa yang menjadi standar tolak ukur kita aman untuk mengambil ilmu agama dari seseorang? Dari keyakinannya pertama, akidah orang tersebut bagaimana? Akidahnya lurus atau tidak? Kemudian yang kedua, kemampuan ilmiah dia dalam ilmu yang akan diajarkan. Karena tidak setiap orang yang akidahnya lurus bisa diambil ilmunya. Ya, kenapa? Karena mungkin dia akidahnya lurus, dia sendiri akidahnya lurus, tapi dia tidak punya ilmu yang mumpuni. Itu sangat mungkin. Makanya belajar ilmu itu bukan hanya dilihat, oh ini akidahnya Ahlussunnah, tapi dia menguasai nggak ilmu yang akan diajarkan. Dari mana kita tahu dia menguasai atau tidak? Cara yang paling gampang bertanya kepada ustadz yang kita percaya. Ya, kepada ustadz yang kita percaya, ustadz ini gimana ustadz? Oh Masya Allah ini saya tahu orangnya gini. Itu yang paling gampang. Ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kapan seorang layak menjadi seorang ustadz dan membuat majelis untuk menyebarkan ilmunya secara luas? Kalau memang sudah cukup ilmunya. Ya. Cukup ilmunya maksudnya ilmu tersebut yang akan diajarkan dia sudah menguasai. Kalau belum menguasai sebaiknya jangan. Ya, kalau belum menguasai sebaiknya jangan, khawatirnya bukan menjadi amal jariyah tapi menjadi dosa jariyah. Ustadz lebih penting menghadiri kajian rutin atau tablik akbar seperti sekarang dengan alasan di rumah sudah ada TV Roja jadi tidak perlu datang karena bisa dari rumah. Penyakit ini. Ya. Jadi TV itu adalah sarana pendukung. Ya, TV adalah sarana pendukung. Tetap lebih afdol ngaji di mana? Di majelis taklim. Mau di masjid kayak, mau di pondok kayak, mau di kelas, lebih afdol tetap. Karena pahalanya lebih banyak. TV itu adalah bagi mereka yang berhalangan. Masa tiap hari berhalangan? Ya. Itu bukan berhalangan, itu namanya males. Ya, males ini penyakit yang harus diobati, bukan malah dirawat penyakit tersebut. Ustadz belajar akidah dari dasar kitab apa saja tahapannya? Tadi sudah saya sampaikan awalnya adalah kitab Usul Tsalatsa. Ya. Kemudian kalau mau ditambahi dilanjutkan dengan Qawaidul Arba. Kalau mau ditambahi dengan Kasyfus Syubuhat. Pengen nambah lagi bisa akidah wasitiyah. Kemudian baru kitab Tauhid. Ya. Kalau pengen tinggi lagi akidah Tohawiyah. Jadi pokoknya itu level-levelnya. Ya, level-levelnya. Ustadz yang ada di sini mungkin lebih bisa memilihkan kitab yang dasar. Walaupun itu tidak harus pakai kitab itu. Intinya pakai kitab yang dasar seandainya dikarang oleh ulama Ahlus Sunnah dari kalangan kontemporer pun tidak ada masalah, yang penting dari dasar.
Zuhurnya jam berapa? Jam 12. 12. Ustadz mohon sarannya bagi kami yang sudah lama ngaji agar tetap rendah hati dan selalu merasa haus ilmu. Kita harus tahu bahwa jaminan mati husnul khatimah itu tidak kita miliki. Jaminan mati husnul khatimah tidak kita miliki. Masing-masing dari kita semuanya tanpa terkecuali, semua yang hadir di sini tanpa terkecuali itu memiliki peluang untuk su'ul khatimah. Sekalipun sudah lama ngaji, Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Inna ar-rajula la ya'malu bi'amali ahli jannah, hatta ma yakunu bainaha wa bainahu illa dhira'un. Fayasbiqu alaihi al-kitabu fayamalu bi'amali ahli an-nari fayadkhuluha." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ada jenis-jenis manusia, kata Rasul, yang menghabiskan umurnya untuk beramal amalan ahli surga. Amal soleh. Kelihatannya soleh. Sampai jarak antara dia dengan kematian tinggal 1 jengkal saja. Alias besoknya mau mati. Fayasbiqu alaihi al-kitab. Akan tetapi takdir Allah berbicara lain. Fayamalu bi'amali ahlin nar. Terjerumus kepada perbuatan dosa. Sebelum meninggalnya fayadkhuluha. Masuk neraka. Padahal umurnya apa? Diisi dengan amalan-amalan yang kelihatannya amal soleh. Ustadz, apa itu tidak bikin kita ngeper? Justru ketika kita tahu seperti itu, kita menjadi tidak sombong dengan apa yang kita dapatkan. Yeah. Tidak memandang sebelah mata orang-orang yang saat ini belum ngaji. Tidak meremehkan orang yang baru awal-awal ngaji. Karena tidak ada jaminan kita yang sudah lama ngaji bakalan meninggal dalam keadaan tetap ngaji. Dan tidak ada jaminan bahwa orang yang sekarang belum ngaji nanti sampai matinya nggak ngaji. Bisa jadi kebalik. Yang sudah lama ngaji sebelum meninggalnya dia meninggalkan ngaji. Dia tinggalkan ilmu tersebut. Sehingga na'udzubillahi min dzalik sebelum meninggalnya dia seperti orang awam lagi. Sedangkan orang awam tadi justru mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum meninggalnya dia tekun beribadah sampai meninggal dalam keadaan dia ngaji dan istiqomah dan masuk surga. Pemicu orang su'ul khatimah di akhir padahal jalan hidupnya kelihatannya baik, salah satunya adalah sombong. Sudah belajar, semakin banyak belajar, semakin sombong. Itu salah satu pemicunya. Dan orang-orang yang ibadah, semakin banyak ibadahnya, ngaji ibadah bukan? Ibadah. Semakin banyak ngajinya, semakin sombong. Orang ini tidak paham arti ibadah. Bahkan bisa dikatakan dia gagal memahami ibadah itu apa. Inti dari ibadah itulah merendahkan diri di hadapan Allah. Itu intinya. Jadi kalau orang beribadah semakin banyak ibadah bukan semakin rendah tapi semakin sombong, berarti dia gagal dalam beribadah. Makanya para ulama kita dahulu mengatakan, aku ini lebih senang gak tahajud malam hari. Karena kecapean, ngantuk ya, gak bangun malam hari, pagi harinya nyesel. Aku lebih senang kondisi seperti itu dibandingkan ketika malam hari bisa tahajud tapi pagi harinya sombong. Ini bukan dalam rangka untuk meremehkan sholat tahajud, enggak.
Akan tetapi ini menunjukkan betapa dalamnya pemahaman ulama tadi. Jadi lebih baik saya ini malamnya ya nggak bangun, tapi pagi harinya nyesel, rendah diri, rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya lebih senang kondisi seperti itu dibandingkan kalau malamnya bisa tahajud, paginya apa? Semua anas malam tahajud. Hebat kan? Orang yang seperti ini jauh dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Cukup. Wallahu taala a'la wa alam. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kekurangannya. Ya. Saya belajar menarik sebuah kesimpulan dan sekaligus sedikit pertanyaan, Ustaz. Ya, kesimpulan tausiah dalam puasa secara syar'i yang kita dengar bersama, ada 4 prinsip dasar dalam kita mempelajari Al-Quran: membaca, memahami, mengamalkan, dan sekaligus mendakwahkan atau menyampaikan al-haq, kebenaran dari Yang Maha Kuasa Allah Azza wa Jalla. Begitu Ustaz ya? Ya, sedikit penjelasan. Bagaimana mungkin kita bisa dapat mendakwahkan tentang kebenaran Al-Quran sedangkan kita tidak pernah mengamalkan tentang nilai-nilai kebenaran Al-Quran? Bagaimana mungkin kita bisa mengamalkan tentang nilai-nilai kebaikan kebenaran Al-Quran sedangkan kita tidak pernah ya mengamalkan Al-Quran? Jadi tentang amalan. Bagaimana mungkin kita mengamalkan sementara kita tidak pernah memahami tentang Al-Quran? Bagaimana mungkin kita bisa memahami Al-Quran sedangkan kita jarang atau tidak pernah baca Al-Quran? Jadi prinsip dasar dalam pelajaran Al-Quran seperti apa yang saya kemukakan tadi: membaca, memahami, mengamalkan, dan sekaligus mendakwahkan atau menyampaikan al-haq, kebenaran dari Yang Maha Kuasa Allah Azza wa Jalla. Pertanyaan Ustaz, mungkin kesimpulan demikian masih mentah, tolong dimatangkan Ustaz, yang perlu diarahkan lebih jelas Ustaz. Atau syukur Ustaz. Kalau masalah Al-Quran sudah benar insya Allah. Kalau masalah Al-Quran sudah benar. Jadi kita belajar baca dulu, kemudian memahami, mengamalkan, kemudian mendakwahkan. Itu sudah benar insya Allah. Cuman kan tadi kita pembahasannya mulai dari akidah dulu, kemudian apa? Cara sholat dan seterusnya. Kalau itu diterapkan kepada Al-Quran betul. Ya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.